Halo, selamat datang teman-teman di channel 19 kali 19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya bagaimana ketemu dengan permainan Ego atau bagaimana tahapan saya mulai bertemu dan mulai memainkan permainan Ego gitu ya. Jadi pada podcast ini saya ingin berbagi sharing sedikit. Oke, jadi seperti yang teman-teman mungkin pengalamannya mungkin ada yang serupa juga. Jadi pertama kali saya mengenal Ego, ini baru mengenal ceritanya masih belum bisa main gitu. Jadi saya kenal ada yang namanya permainan Ego pertama kali tentu saja dari anime Hikaru no Go. Jadi waktu itu pada 2003 kalau teman-teman ingat, mungkin sekitar akhir tahunan ya, mungkin uh, akhir tahun 2003 gitu di TV 7, kalau sekarang namanya Trans 7 gitu, itu menayangkan berbagai macam kartun Jepang gitu, anime-anime Jepang gitu. Jadi mungkin teman-teman masih ingat itu pada masa-masa anime itu masih sering banget ditayangkan gitu. Memang sekarang mulai mulai banyak lagi, tapi waktu itu anime-anime Jepang yang bagus-bagus mulai tayangkan gitu di TV 7 gitu. Nah, waktu itu Hikaru no Go ditayangkan gitu jam 6 sore gitu. Jadi kalau teman-teman ingat itu waktu itu juga ada Slam Dunk, ada Yu Yu Hakusho gitu. Ya nostalgia banget lah. Oke, jadi saya pertama kali tahu itu dari TV 7 gitu, Hikaru no Go. Wah, ceritanya kayaknya menarik, seru gitu. Saya mulai ngikutin, tapi sayangnya waktu itu saya nggak ngikutin semua ceritanya di TV nasional. Jadi mungkin karena waktu itu kebetulan saya di satu rumah hanya ada satu TV, dan waktu itu pas kebetulan sayangnya Hikaru no Go itu jam 6. Jadi itu pada saat waktu itu tuh uh, bertepatan atau barengan dengan berita-berita yang tayangkan sore hari gitu ya. Liputan 6 sore gitu. Jadi kalau teman-teman masih ingat, biasanya kan jam 6 sore itu kan baik berita-berita ditayangkan gitu. Jadi pada waktu itu ya terpaksa mungkin karena orang tua gitu atau saudara pengen nonton berita, jadi seringkali terpaksa harus nggak ngikutin Hikaru no Go gitu. Tapi pada waktu itu saya udah mulai tertarik gitu. Oh, Hikaru no Go nih animenya kayaknya seru gitu. Baru sekedar apa, pengen ikutin, cuman saya waktu itu nggak bisa semua episode saya ikutin gitu. Tapi pada saat itu memang sudah tertarik. Oke. Nah, saat itu belum belum mulai bisa main tuh, jadi baru mulai tertarik aja gitu. Pengen tahu cara mainnya bagaimana, tapi waktu itu mungkin internet juga nggak seperti sekarang ya, informasi juga masih sangat minim. Nggak tahu harus kemana, nggak tahu belajarnya bagaimana. Jadi waktu itu sebelum saya memulai main Ego gitu, jadi sebagai pelampiasan saya tuh saya dulu malah mainnya lucu, malah mainnya SOS gitu kalau teman-teman ingat zaman dulu main SOS atau Gomoku yang 5 jadi kayak gitu. Itu main di kelas gitu. Jadi pada waktu itu saya masih ingat mungkin sekitar kelas 1 SMA gitu. Saya mainkan sama teman-teman saya gitu. Jadi lucunya saya tertarik dengan Ego, tapi pelampiasannya justru pada game yang lain gitu. Gomoku gitu yang 5 jadi gitu. Ya itu sempat biasanya di kelas main gitu atau setelah pulang sekolah gitu. Main-main Gomoku, justru lucunya bukan bukan Ego gitu. Bahkan sempat ke arah catur juga gitu. Jadi mulai tertarik dengan catur gitu. Padahal efeknya dari Ego itu dari Hikaru no Go gitu. Tapi karena saya waktu itu nggak ngerti harus cari belajarnya bagaimana, carinya di mana gitu. Karena aksesnya juga nggak tahu harus kemana. Jadi ya pelampiasannya ke arah yang lain gitu. Nah, syukurlah pada tahun 2004 itu muncullah atau Alex Media itu menerbitkan komik Hikaru no Go gitu ya. Jadi saya ingat banget sewaktu-waktu saya pernah ke Gramet pengen nyari, waktu itu kalau nggak salah saya ingin nyari komik Kapten Tsubasa, karena waktu itu Kapten Tsubasa juga lagi booming juga sih sebenarnya. Bukan yang kecil ya, tapi yang dewasanya ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada yang ngikutin gitu, yang What Yacht gitu, ya itu belum cukup terkenal gitu komiknya pada masa itu. Nah, pada waktu itu kalau nggak salah saya ingat mau nyari komik Kapten Tsubasa episode terbarunya gitu. Jadi saya ngikutin komik Kapten Tsubasa juga gitu. Nah, tapi sayangnya waktu itu komik yang dicari itu nggak ada gitu. Dan waktu itu satu-satunya komik saya waktu itu pas pegang gue nih pokoknya pengen beli sesuatu ya, pengen beli komik aja. Waktu itu tujuannya adalah Kapten Tsubasa gitu. Cuman sayangnya yang dicari Kapten Tsubasa nggak ada, dan akhirnya ketemulah komik Hikaru no Go. Jadi ini komik pertama saya yang Hikaru no Go ini bener-bener episode yang maksudnya
pertama kali terbit gitu. Jadi Alex Media pada 2004 itu terbitin baru volume satu baru keluar gitu di Alex tuh. Saya baru lihat ini ada gitu. Lihat. Tadinya mau beli Kapten Tsubasa, cuman Kapten Tsubasa kok nggak ada gitu. Akhirnya ngeliat ini gitu. Oh, teringat dulu tahun lalu sempat pengen gitu. Jadi sebenarnya waktu itu sempat kan saya cerita ada pelampiasan ke arah catur lah, ke arah Gomoku lah, bahkan SOS lah gitu. Jadi saya sempat juga akhirnya ya udahlah, kayaknya sebenarnya bukan ke arah sana karena saya sebenarnya kan pengennya Igo kan gitu. Cuman sempat akhirnya minat tuh sempat agak turun. Nah, ketika saya lihat di Alex ini, oh tinggal ini doang, maksudnya saya nyari Kapten Tsubasa nggak ada, tapi ada ini gitu. Sebenarnya waktu itu tuh saya nggak pengen beli ini gitu, sama sekali nggak pengen beli ini gitu. Cuman bolak lagi niatin beli nggak ya, entah bagaimana akhirnya mutusin beli gitu. Jadi waktu itu Alex baru nerbitin volume pertama ini gitu. Jadi baru-baru awal-awal banget karena waktu itu saya ingat masih rajin ke Gramet itu ngecek komik baru apa keluar. Jadi ini yang baru-baru muncul gitu, masih hot-hotnya gitu, masih panas-panasnya gitu. Jadi ya entah bagaimana akhirnya saya memutuskan untuk beli Hikaru no Go gitu, komik Hikaru Go ini. Oke, akhirnya saya bisa ngikutin ceritanya karena waktu dulu kan setahun sebelumnya tahun 2003 itu waktu TV 7 tayang, saya nggak bisa ngikutin itu semua karena TV kan sering dibuat tonton orang tua untuk berita gitu. Biasanya waktu itu televisi di rumah masih satu, jadi nggak bisa lah, terpaksa harus mengalah gitu. Jadi pas ketemu ini, ya entah bagaimana akhirnya saya memutuskan untuk beli dan akhirnya wah emang akhirnya bangkit lagi nih ketertarikan sama Hikaru no Go-nya gitu. Jadi mulailah ngikutin lagi dari volume 1, volume 2, volume 3 gitu seterusnya. Saat itu saya belum mencari tahu cara mainnya gimana gitu. Masih belum cari tahu gitu. Masih belum ada kepikiran lah sebetulnya. Karena waktu itu ya memang internet juga belum seperti sekarang kan gitu. Facebook juga waktu itu belum ada, bahkan zamannya dulu masih Friendster gitu kan. Masih zaman-zaman dulu banget lah. Gitu. Jadi akses informasi itu masih betul-betul kurang sekali. Jadi dari sinilah gitu. Jadi pertama ikutin gitu. Nah, saya ingat di volume pertengahan di komik nih gitu. Jadi ada website tutorialgo.cjb.net, saya ingat. Nah, di situ ternyata ada yang mentranslate-nya ke bahasa Indonesia juga. Nah, itu pertama kali jadi saya cek, loh, ini ada situsnya ternyata gitu. Jadi kalau komik awal belum ada. Yang volume 1 awal gitu belum ada, baru pertengahan itu baru ada gitu. Pertengahan ke akhir ya, saya lupa, pertengahan itu baru ada. Nah, barulah saya coba-coba cari aksesnya gitu. Jadi ini kan muncul 2004 Juli gitu di Gramedia, di Alex terbitnya. Itu komiknya yang memunculkan atau menyertakan alamat email atau waktu saya website untuk mulai belajar gitu ya. Itu pertengahan kan. Berarti kalau nggak salah setahun, karena komiknya kan kurang lebih kan sebulan sekali munculnya kan. Jadi setahun, berarti pada tahun 2005 pertengahan, ya kalau nggak salah 2000 pertengahan ada tuh situsnya. Nah, saya coba cari. Nah, itu pertama kali saya mulai mempelajari permainan Igo gitu ya. Jadi itu sayangnya sekarang sudah terakhir yang saya lihat sih situsnya sayangnya sudah nggak bisa diakses lagi. Ya, itu sayang sekali karena termasuk sangat bagus. Jadi itu mengajari benar-benar dari basic banget gitu ya. Oke, jadi saya ketemu situsnya, saya coba main peraturan-peraturannya. Nah, di bawah situs tersebut ada link lagi buat main online gitu. Ada beberapa link gitu. Waktu itu saya ingat yang paling terkenal atau yang paling pertama kali saya mainkan itu saya main di link Yahoo gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang masih ingat dulu Yahoo ada game-game kan. Sampai sekarang masih ada loh. Saya cek masih ada Yahoo Go, cuma tampilannya mungkin lebih beda gitu. Jadi pertama kali saya main di Yahoo gitu. Coba. Pertama kali main setelah tahu basicnya, setelah tahu cara main pertama kalinya tuh aturannya dasar lah gitu. Jadi kalau di tutorial.cjb.net itu rank paling pertama 50K, 50Q terus turun 49, 48, 47 gitu kan. Sampai 40Q-an nggak salah, saya lupa. Ya sekitar itulah gitu. 40 atau 30Q saya lupa. Kayaknya sih 40-an. Terus saya main tuh di Yahoo. Nah, di Yahoo itu tentu aja pertama-tama kali ya kalah terus gitu. Cuman kok biarpun kalah, tentunya
kok asik ya gitu. Terus misalkan ya ada juga momen ternyata wah bisa nangkap batu, itu tuh yang momen-momen yang wah seru juga nih gitu, seru juga nih. Akhirnya mulai mulai sering lah waktu itu ke warnet ya. Jadi waktu itu kan internet kan nggak semudah aksesnya sekarang didapat gitu. Waktu itu saya terpaksa harus ke warnet gitu, sering-sering ke warnet gitu, misalkan habis pulang sekolah gitu, ke warnet main ya di Yahoo gitu, di server Yahoo gitu. Gitu. Jadi mulai main, mulai main, mulai main. Nah, terus saya ada dapat cari-cari di Google akhirnya ya, ada yang menyatakan gitu, di mana tempat belajar Igo gitu. Saya iseng-iseng nyari tempat belajar Igo di mana. Jadi waktu itu saya belum masih sekedar ini aja, sekedar main-main di Yahoo gitu. Jadi belum masih online lah terus-terusan gitu. Nah, cari di Google tempat main gitu. Tapi sebelum itu saya ini sama teman-teman. Jadi selain main di Yahoo, saya juga main kan saat itu kelas 3 SMA. 3 SMA. Jadi waktu itu kan belum ada peralatan ya, karena main online kan kita ya server ya, tinggal nggak perlu peralatan kan. Jadi pada saat itu sebelum saya cari googling gitu tempat main gitu, saya ngajakin teman-teman main sendiri gitu. Mau main Igo nggak nih, seru? Karena waktu itu yang nonton Hikaru no Go bukan cuma saya doang gitu. Jadi di kelas nih ada beberapa juga yang suka anime gitu. Ada juga tahu juga gitu loh. Jadi saya kenalin juga ke situs tadi gitu buat belajar gitu. Saya kenalin ke beberapa teman-teman untuk mempelajari Igo gitu. Ternyata mereka juga tertarik. Nah, akhirnya kan saya cerita tadi ya kalau online ya kita nggak perlu peralatan gitu. Akhirnya kita pengen main di kelas, bagaimana caranya? Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah, mungkin teman-teman juga baik lakukan ini, saya menggunakan buku kotak-kotak digarisin, atau yang kalau nggak kotak-kotak kita garisin sendiri. Terus pada waktu itu pakai pakai pensil gitu, dibuletin gitu. Terus kalau ketangkap ya dihapus. Jadi konvensional sekali gitu. Ya jadi masih sederhana itu. Cuman kan akhirnya wah ribet maksudnya kalau harus hapus gitu ngisi lagi ya. Tapi waktu itu ya sempat beberapa waktu menggunakan metode seperti itu. Jadi terus apa main di kertas gitu, tulis, hapus gitu. Cuman kan ribet. Akhirnya saya kepikiran waktu itu membuat peralatan sendiri. Karena waktu itu saya belum tahu harus cari peralatannya di mana. Waktu itu saya belum punya peralatan. Oke, jadi waktu itu saya mencari papan, saya garisin sendiri gitu. Papan biasa. Sebelumnya malah bukan papan ya, saya menggunakan karton. Karton biasa gitu. Karton biasa saya garisin sendiri gitu. Terus sampai juga buat papan sih. Nah, batunya dari mana? Batunya waktu itu saya menggunakan kancing. Jadi sampai sekarang pun saya masih menyimpan gitu. Jadi ya saya taruh di ini kotak bris ya, minyak rambut. Saya beli kancing tuh banyak nih, sampai sekarang saya masih simpan. Ya, ini masih simpan. Dulu tuh saya sempat sampai bohong ke orang tua gitu. Minta dibeliin kancing dong, buat alasannya dulu buat ini, buat tugas kesenian lah gitu. Cuman akhirnya orang tua juga tahu juga wah ini buat main Igo, karena akhirnya kan saya kumpulin di sini, akhirnya buat pakai main terus ya. Cuma saya ya akhirnya ngaku lah buat main Igo gitu. Jadi waktu itu beli lumayan banyak. Orang tua sempat bingung buat apa beli. Ini kan lusinan banyak banget gitu loh. Ya, jadi waktu itu menggunakan ini akhirnya. Nah, ajak teman-teman. Akhirnya waktu itu nggak cuma di kelas sendiri, bahkan kelas lain juga akhirnya ada yang ikutan main juga gitu. Jadi pulang sekolah apa jam istirahat itu tuh ya sering banget main gitu. Beberapa orang main gitu. Sampai akhirnya saya bikin juga dari papan cukup gede, sampai bawa ke sekolah gitu. Oke, jadi pada masa itu, jadi mungkin nggak cuma saya, jadi saya banyak juga dengar cerita ya mungkin serupa. Jadi mungkin teman-teman yang mendengar ini juga ada yang melakukan hal yang serupa gitu ya. Dari kancing gitu atau dari kertas kita lingkarin bulat-bulat seperti itu. Jadi waktu itu sebelum saya punya peralatan seperti itu. Jadi mainnya ya online-nya di Yahoo atau ya main di sekolah gitu. Oke, itu kelas 3 SMA ya kalau nggak salah. Saya waktu itu hanya sebatas itu.
hanya main online, terus main di kelas lah, di teman-teman sekolah lah. Nah, terus waktu itu pada sewaktu-waktu sempet deh cari di Google gitu. Jadi waktu itu belum ada kepikiran, sebelum belum ada kepikiran nyari tempat mainnya, tempat lain ada nggak sih gitu. Jadi belum ada kepikiran kalau ternyata ada tempat mainnya. Waktu itu belum kepikiran. Akhirnya sewaktu-waktu entah bagaimana saya mencari gitu loh di Google. Waktu itu kan masih zaman Tracer yang tadi saya cerita, masih sering senang-senang googling lah gitu loh, cari-cari apa informasi-informasi. Terus ada sempat kepikiran coba ketik-ketik itu. Wah, ternyata ada gitu. Karena saya tinggalnya di Bekasi. Jadi sekolah sih Jakarta, waktu itu sekolah di Jakarta. Jadi saya pulang pergi Jakarta Bekasi naik bus gitu. Saya pengen cari tahu tempat main Igo di mana. Oh, ketemu di Jakarta gitu loh. Ada gitu, ketemu. Ya waktu itu di Japan Foundation gitu. Jadi waktu itu saya kelas 3 SMA, Japan Foundation itu buka atau ada klub Igonya itu tiap hari Jumat. Saya ingat Jumat sore ya gitu. Jadi sebelum Jep pertama kali tahu nih, oh ada di Japan Foundation. Jadi Jumat itu sepulang sekolah, jadi pergi tuh langsung masih pakai seragam gitu, pakai seragamnya mungkin pakai jaket lah gitu, ke Japan Foundation gitu, coba-coba. Wah ternyata beneran ada gitu loh. Waktu itu pertama ya masih takut-takut juga gitu, karena saya pertama kali datang ke Japan Foundation itu bener-bener sendiri, jadi nggak ada ngajak teman, nggak ada ngajak siapa-siapa sama sekali gitu. Jadi cuman ngelirik keluar masuk lagi, lihat masuk lagi gitu. Pokoknya ngintip-ngintip doang lah gitu, karena di dalam tuh nggak ada sama sekali yang dikenal gitu, saya sama sekali nggak kenal gitu. Jadi kadang ke perpus dulu lah gitu. Ya akhirnya sewaktu-waktu ya saya memberanikan diri pengen masuk lah gitu, masuk aja gitu, karena itu semua orang boleh masuk gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita sudah bisa pakai dari sekitar jam 3 ke setengah 4 ya. Karena sebelumnya ada kelas Ikebana, jadi kayak kesenian merangkai bunga, singkat saya. Jadi setelah itu baru ruangannya bisa dipakai gitu. Jadi pada waktu itu Japan Foundation masih di gedung yang lama gitu. Di lantai 2 saya ingat. Ya, jadi pertama kali akhirnya saya melihat papan asli, papan rail board gitu. Ya, itu pertama kali saya datang ke Japan Foundation. Jadi pertama kali disitulah baru mengenal papan asli gitu. Oke, jadi ya nanti mungkin ceritanya masih panjang lagi ya. Jadi saya hanya ingin membagikan awal-awal bagaimana saya ketemu dari mulai pertama kenal Hikaru Nogo sampai saat itu belum langsung belajar gitu. Jadi mungkin emang ada jeda waktunya dulu, karena mungkin pada masa itu saya nggak kepikiran untuk cari akses informasi dan segala macam. Ya sampai akhirnya saya ketemu buku ini. Jadi sebenarnya mungkin ya pertama mungkin yang jelas karena Hikaru Nogo, tapi mungkin yang paling berperan penting ya buku ini komik ini. Jadi ini benar-benar komik yang ya dibilang mengubah hidup juga sih. Jadi pertama kali entah bagaimana waktu itu saya kepikiran antara bener mau beli atau enggak, bener-bener antara mau beli atau enggak gitu loh. Cuman tadinya lagi nyari komik yang lain lagi gitu, tapi Tsubasa nggak ada, coba cari komik yang lain deh. Entah kenapa akhirnya mentok-mentok lihat ini lagi nih lagi. Ya akhirnya udahlah beli lah gitu. Jadi mungkin berkat komik ini sih gitu. Karena waktu itu nonton Hikaru Nogo pun kan saya nggak bisa ngikutin semua gitu. Akhirnya mungkin ya berkat ini. Jadi ini edisi yang pertama kali, jadi baru episode pertama ini gitu. Ya akhirnya mulai ngikutin gitu. Jadi ya mulai main Igo ya sebenarnya berkat ini gitu. Karena saya beli buku pertama, terus lanjutin buku kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya akhirnya di pertengahan saya lihat ada websitenya gimana harus belajar. Ya awal mulanya karena buku ini gitu. Jadi ini sampai sekarang masih saya simpen sih gitu. Oke, ya jadi mungkin ceritanya sampai sini dulu aja biar nggak kepanjangan. Nanti mungkin kita bisa next lanjut mungkin cerita-cerita lainnya mungkin di segmen podcast ini. Jadi saya mungkin akan mencoba membagikan beberapa pengalaman saya gitu. Jadi waktu itu berarti karena mulai belajar berarti ya sekitar 2005 lah, biarpun mulai nonton Hikaru Nogo-nya dari 2003 kan sudah ada di TV7, baca komiknya dari 2004, ternyata saya baru main 2005. Mungkin ya karena itu kekurangan akses dan segala macamnya. Oke, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ke
video berikutnya. Tapi untuk sekarang sampai di sini dulu aja. Oke, teman-teman, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Silakan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin punya cerita-cerita serupa juga, atau teman-teman ingin membagikan atau sharing cerita-ceritanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan tulis ya, cerita pengalamannya bagaimana gitu. Silakan kalau mau ada yang sharing atau yang mau ditanya-tanya juga silakan gitu ya. Jadi oke, mungkin oh ya, jangan lupa cek di kolom playlist karena saya ada banyak sekali juga mengupload berbagai macam konten. Jadi nggak cuma tutorial doang gitu. Jadi ada main dan sebagainya macamnya. Jadi kali ini saya ingin membagikan cerita saya melalui podcast ini gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Kita bisa ketemu lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih.